Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam sesi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Tentu pembelajaran terpadu untuk saat ini masih dilaksanakan ya, seperti pada kurikulum Merdeka, pada mata pelajaran IPAS. Di situ terdapat dua muatan, IPA dan IPS. Walaupun di kurikulum Merdeka hanya terdapat satu mata pelajaran yang terintegrasi menjadi satu, yaitu IPA dan IPS. Namun di sini saudara dapat mengkaitkan selain mata pelajaran tersebut, misalnya pelajaran PPKN dan bahasa. Tentu secara esensi keduanya memiliki perbedaan, tetapi masih bisa saudara integrasikan atau gabungkan makna-makna dalam pembelajaran setiap mata pelajaran tersebut. Tentu hal tersebut menjadi sebuah konsep yang perlu saudara interpretasikan dan dilaksanakan di kelas saudara maupun di kelas nanti. Tentu pendidikan dasar memiliki keyakinan bahwa pendidikan itu berorientasi pada praktek pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat berpusat pada peserta didik. Jadi, saudara sebagai seorang guru dan seorang pendidik tentu perlu memusatkan segala aktivitasnya kepada peserta didik dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Dari mulai gaya belajar, yaitu visual, audio visual, kinestetik, auditori, segala macam kebutuhan tersebut harus saudara integrasikan menjadi pengelolaan pembelajaran yang terpadu. Jadi tidak hanya materinya saja, namun juga dengan gaya belajar yang saudara bisa padukan menjadi pembelajaran yang lebih efektif tentunya. Apabila di sebuah kelas itu terdapat gaya belajar peserta didik yang berbeda, tentu saudara harus mampu mengelola secara efektif dan efisien bagaimana pembelajaran itu dapat terintegrasi menjadi satu antara media pembelajaran, kemudian soal ulangannya maupun penilaiannya. Tentu bukan hal mudah, tetapi dapat dipelajari dan dipraktekkan di dalam kelas saudara. Itu yang menjadi bahasan kita di konsep dan model pembelajaran terpadu. Jadi bukan hanya tentang materi, tetapi tentang bagaimana cara kita mengelola kebutuhan siswa itu menjadi efektif dan efisien. Sehingga dalam mempelajari konsep dasar dan model pembelajaran ini banyak prinsip-prinsip ya. Saudara dapat mendiskusikan di kolom diskusi bagaimana pembelajaran terpadu dan pengembangannya di kelas saudara. Di sini bisa saudara memadukan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya.
siswa. Tidak hanya materinya saja yang dipadukan, tetapi juga medianya. Misalkan materinya hanya pendidikan Pancasila atau PPKN atau bahasa Indonesia. Satu pelajaran, tetapi di dalam RPP maupun media pembelajaran itu dapat memfasilitasi segala kebutuhan gaya belajar siswa. Seperti itu. Sehingga titiknya adalah bagaimana saudara memadukan media pembelajaran maupun perangkat lainnya itu supaya seluruh kebutuhan siswa, seluruh gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu dapat menjadi pembelajaran terpadu yang efektif dan efisien. Begitu, silahkan nanti bisa dilanjutkan setelah memahami materi yang ada di sesi pertama, saudara bisa langsung lanjut di diskusi pertama ini. Di diskusi pertama ini saudara hanya perlu mereply atau membalas seperti ini. Kemudian saudara bisa mau makan pendapat maupun dokumen yang bisa saudara kirim. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran absen di sesi pertama. Di sini bagi yang belum memahami bisa mengklik kehadirannya terlebih dahulu, kemudian di sini ada materi inisiasi, ada konsep, ada buku dan video tentang model-model pembelajaran terpadu. Kemudian saudara bisa lanjut ke diskusi dan kuis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.